Sore hari ini kita akan beribadah untuk kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami datang pada Engkau. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Umat-Mu yang mendengar dan melihat dari siaran dari Facebook ini, kami berdoa ya Tuhan, mari Engkau menjamah melawat kami semuanya. Bapa, berfirmanlah kepada kami, Roh Kudus ajarkan kepada kami semuanya, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih, kami percaya Roh Kudus mengajar kami tentang seluruh kebenaran dalam kehidupan kami. Dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan, mari Engkau nyatakan firman-Mu, nyatakan pribadi-Mu untuk kami kenal, untuk kami taat dan setiap apa yang Kau katakan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Yesus Kristus naik ke sorga. Saya ambil dalam kitab Lukas pasal yang ke 24 ayat yang ke 50. Setelah itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Bapak Ibu Saudara. Di situ ia mengangkat tangannya lalu memberkati mereka. Sementara ia melakukan itu, dia terangkat ke surga, lalu berpisah dari mereka. Mereka sujud menyembah dia, kemudian kembali ke Yerusalem dengan hati yang gembira sekali, dan terus memuji-muji Allah di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus naik ke surga setelah dia mengalami beberapa peristiwa dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kelahirannya. Yang kedua adalah kematiannya di kayu salib. Dia menanggung segala dosa kita, kutuk kita yang semestinya kitalah yang menanggungnya. Kemudian yang ketiga adalah Yesus dikuburkan. Dia mati dan dikuburkan. Dan alam maut tidak bisa menahan dia. Kubur tidak bisa menahan dia. Dan dia mengalami kebangkitan. Kebangkitan daripada Yesus. Dan selama 40 hari, apa yang Yesus lakukan? Dia mengajar. Apa yang Yesus ajarkan adalah kerajaan Allah. Ingat, kerajaan surga adalah berbicara tentang pemerintah Allah di muka bumi ini. Makanya Yesus mulai pelayanannya dengan dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi setiap orang yang menerima kerajaan surga, pintu pertama yang harus dilewati adalah pertobatan. Bertobat adalah kita kembali kepada Tuhan, pikiran kita, paradigma kita untuk kita kembali kepada Allah kita. Yang dulu pikiran kita adalah hal-hal yang duniawi, hal-hal yang mengenakan daging kita, yang memuaskan hawa nafsu kita. Nah, sekarang kita berhenti di situ, tapi bukan hanya sekedar berhenti, tetapi kita bertobat, berbalik kepada Tuhan, menghadap Tuhan, mengaku segala dosa kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 bahwa barang siapa mengaku dosanya, maka Tuhan Allah setia dan adil, dia mengampuni kita. Nah, itulah pertobatan. Pertobatan artinya juga adalah supaya kita berubah pola pikir kita, pola pikir yang duniawi kembali kepada kerajaan. Nah, kerajaan bicara tentang pemerintah Allah di muka bumi ini supaya kita berada di situ. Ingat, Yesus berasal dari kerajaan surga. Dialah raja, dia raja dan dia memiliki kerajaan itu. Nah, Yesus bukan hanya dia datang ke muka bumi ini sebagai raja, tetapi juga dia membawa kerajaan itu supaya orang menerima kerajaan itu. Makanya dalam bahasa Inggris berkata, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kata sudah dekat itu adalah at hand, berada di dalam genggaman. Genggaman kita itulah kerajaan Allah. Genggaman berarti bisa kita pegang terus atau bisa kita
lepas daripada kerajaan sorga itu ada dalam tangan kita. Makanya kita semua harus bertobat. Bertobat, Paulus bilang dalam Roma 10 ayat 9, di mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia dibangkitkan, dan hati kita percaya, maka kita diselamatkan. Keselamatan adalah include di dalam keselamatan itu adalah kesejahteraan, kesehatan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka roh kita dibaharui oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa setiap hari yang kita baharui adalah jiwa kita. Jiwa kita itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Nah, kalau jiwa kita ditundukkan oleh Kristus, oleh firman Tuhan, maka hidup kita, jiwa kita ini menghasilkan buah. Nah, kebuahnya itu buah roh. Buah roh itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan salah satunya dalam Galatia 55 itu adalah salah satunya dikatakan buah roh itu adalah kasih, tapi bahasa Indonesia sehari-hari adalah saling mengasihi. Makanya Yesus datang ke dunia ini supaya kita sebagai muridnya yang sudah ditebusnya itu saling mengasihi. Nah, kasih itu firman Tuhan berkata melenyapkan ketakutan. Jadi tidak ada ketakutan dalam kehidupan kita. Apa saja masalah dalam kehidupan kita ini, kalau kita memiliki kasih, dan kasih bukan sembarang kasih, tetapi kasih agape, kasih yang tanpa syarat dalam kehidupan kita. Kita mengasihi saudara kita adalah tanpa syarat dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah itu adalah ketika Yesus bangkit dan dia mengajar berulang-ulang. Firman Tuhan berkata bahwa dia mengajarkan kerajaan sorga itu supaya orang yang menerima kerajaan itu hidup di dalam kerajaan itu. Roma 14 ayat 17 berkata kerajaan sorga itu bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang Roh Kudus kerjakan. Nah, tahukah kata salah satu sukacita adalah kita bisa menerima apa saja keadaan dalam kehidupan kita. Apalagi masa sekarang kita perlu namanya sukacita. Nah, dalam masa sekarang ini kita perlu dalam kehidupan kita adalah sukacita itu dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada Yesus naik ke surga. Dikatakan di dalam pembacaan, dan saya baca di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan setelah itu Yesus membawa mereka keluar sampai ke Betania, keluar kota sampai Betania. Nah, kita sudah belajar Betania adalah tempat di mana Maria, Marta, dan Lazarus. Dan Yesus datang ke kota itu kalau dia berada di kota itu. Nah, Yesus naik ke surga, sampai keluar ke Betania, Tuhan berkata. Ingat kata Betania atau Baitani di gereja kita adalah ada persediaan, ada Tuhan singgah atau persinggahan, ada perjanjian Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan kita, karena Tuhan ada di dalam rumah hidup kita. Nah, tahukah dalam keadaan yang seperti ini hidup kita, pastikan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya tetap ada dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita. Kita saling mengasihi karena Yesus Kristus adalah Roh Kudus itu adalah yang memberikan kita kasih untuk kita bisa saling mengasihi satu sama lain. Nah, kalau kita saling mengasihi, firman Tuhan berkata, maka kita hidup diam dengan rukun. Ketika kita hidup diam dengan rukun, tidak ada cekcok, tidak ada perkelahian, yang ada adalah damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, ketika kita hidup dalam damai sejahtera itu, maka Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan atas kehidupan kita. Nah, itu yang Yesus berkatakan tentang Betania. Dan dia itu berkata, kemudian dia mengangkat tangannya. Tanda mengangkat tangan adalah bukan dia menyerah, tetapi dia memberkati. Firman Tuhan berkata. Nah, apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita berkatnya? Coba lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkatnya adalah yang paling luar biasa, yang tidak bisa kita bayar, adalah kasih karunia dan kebenarannya. Dalam Yohanes 1 ayat 17 berkata, kasih dan kebenaran itu datang daripada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, karena kasih karunia dan kebenaran itulah yang membuat kita, memampukan kita hidup di dalam berkat Tuhan.
Tahukah firman berkata, Yesus mengajar murid-muridnya di dalam Matius pasal yang kelima, diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, maka dia yang punya kerajaan, dia diberikan kekuasaan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka dia akan dipuaskan. Tahukah itu semuanya karena apa? Firman Tuhan berkata, karena Tuhan ingin hidup kita itu adalah garam dan terang. Dan garam dan terang itu dalam kehidupan kita. Jadi garam itu bukan orang bilang ya karena supaya mengarami dunia, supaya memberikan rasa kepada dunia. Tidak. Nah, Tuhan bilang kalau kita lapar dan haus akan kebenaran, itulah yang diberkati. Kata berbahagia terjemahan bahasa Indonesia itu blessed, bahasa Inggrisnya blessed. Diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, diberkatilah orang yang murah hati, diberkatilah orang yang suci hatinya, diberkatilah orang dianiaya oleh kebenaran, maka dia mungkin kerajaan sorga. Tahukah semua itu adalah kata diberkatilah. Nah, tahukah ketika Yesus naik ke sorga, itulah Yesus memberkati supaya murid-muridnya mengingat apa yang dia sudah ajarkan tentang kerajaan sorga dalam Matius pasal yang kelima itu. Maka Tuhan berkata, apa yang kita kerjakan, yang murid-murid sudah minta untuk diajarkan tentang doa, tentang memberi, tentang berpuasa, dan itu semuanya Tuhan ajarkan berulang lagi kepada murid-muridnya. Nah, itu yang disebut dengan mengangkat tangan, memberkati mereka. Nah, tahukah ketika dia memberkati, Yesus memberkati mereka, kemudian dia sementara itu ya melakukan itu, ya terangkat ke surga. Wow, berarti sebenarnya berkata tidak ada pemisahan antara berkat Tuhan dan berkat itu tetap dalam kehidupan kita manusia, karena Tuhan memberikan berkatnya di kehidupan kita, yaitu pribadinya. Kita Roma berkata dirinya sendiri sudah diberikan kepada kita, apatah lagi yang lain. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kita khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tuhan akan memberikan kepada kita jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Efesus 3 ayat 20 berkata. Nah, jadi Yesus terangkat ke surga dan memberkati mereka, dan dia terangkat ke surga. Kemudian mereka terpisah. Dia berkata, benarkah mereka terpisah? Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus naik ke surga, mereka terpisah. Secara fisik mereka memang terpisah. Tetapi tahukah Tuhan memberikan kepada murid-muridnya, dan tentu saja kepada kita sekarang adalah Roh Kudusnya kepada kita, supaya menolong kita, supaya mengajar kita untuk mengerti seluruh kebenaran, menolong kita. Jadi kalau kita tidak ada Roh Kudus, apa saja sekecil apapun juga kita tidak bisa melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang, kita kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak bisa berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia menolong kita dalam segala sesuatu. Makanya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, kenapa Tuhan meninggalkan berkatnya, yaitu firman-Nya dan Roh Kudus-Nya, itulah kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kita, supaya kita hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman berkata adalah kebenaran itu meninggikan derajat bangsa, dan kebenaran itu menguduskan hidup kita. Siapa yang orang kudus berkata, maka kita bisa melihat Allah. Jadi Yesus naik ke surga itulah memberkati kita, kemudian mereka berpisah. Tahukah kenapa Yesus naik ke surga? Nah, itu dia menggenapi, karena dia berasal dari atas, dari surga. Dia yang punya surga, dan dia sudah dalam kisah, bukan kisah, Yohanes pasal 14, dia sudah berkata, tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia, melalui Yesus Kristus. Dan dialah jalan itu, dan dialah kebenaran itu, dan dia kehidupan. Dan tahukah bahwa hanya di dalam Yesus lah. Jadi bukan Yesus alternatif, ya hanya Yesus, tidak. Yesus adalah satu-satunya orang sampai kepada Bapa, sampai kepada surga sana, hanya lewat para Yesus Kristus. Jalannya adalah di dalam Yesus Kristus. Dan itulah kenapa Yesus menyediakan di dalam Yohanes 14 itu dia katakan, aku pergi ke Bapa, kembali ke Bapa, ke tempat asalku, aku menyediakan tempat bagimu. Bagi siapakah itu? Bagi muridnya.
Bagi yang sudah Yesus berkati, di mana orang yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupannya, dari hidup dalam kasih karunia dan kebenaran, itulah orang yang menerima tempat itu. Nah, tahukah Bapak Ibu, jangan kita mengira bahwa Yesus itu menyediakan tempat yang sedikit, lalu kita bersesak-sesakan di surga sana. Tidak. Tuhan berkata, rumahku banyak tempat tinggal, untuk itulah aku datang kembali untuk membawa kamu, dan aku sudah siapkan bagimu. Tahukah, surga tidak bisa kita bayangkan. Dalam kitab Wahyu berkata penuh dengan mutiara, penuh dengan emas, penuh dengan berlian, semuanya. Tidak ada yang bisa menyamai surga, apapun kekayaan orang di muka bumi ini. Mungkin dengan emas, dengan apa semuanya. Ada perumpamaan orang yang ketika dia meninggal dan dia bawa emasnya, kemudian ketika dia berada di surga, kemudian dia bawa bungkus emasnya itu. Lalu malaikat datang berkata, kenapa ini sampah ini? Kenapa harus sampah ada di kerajaan ini, di surga ini? Berarti emas yang dibawa oleh perumpamaan itu, ilustrasi itu ya, adalah sampah saja itu yang ada di surga sana. Nah, jadi Yesus terangkat ke surga supaya dia walaupun terpisah, tapi berkatnya itu tidak terpisah dalam hidupan kita. Ingat, diberkatilah. Ingat, saya ulang lagi dalam Matius pasal yang kelima, ya, kita adalah garam, kita adalah terang dunia ini. Nah, dibilang terpisah. Nah, tahukah Tuhan kenapa Tuhan berpisah dengan murid-muridnya? Karena dia sudah berikan Roh Kudusnya kepada muridnya. Tentu kepada kita semuanya, dia berikan Roh Kudusnya kepada kita, supaya suatu saat bukan hanya kita terpisah, tetapi suatu saat kita menjadi satu. Nah, tahukah di dalam bahasa Yunaninya adalah pemahaman realitas dalam sejarah, itu namanya protopologi, namanya adalah berulang lagi. Coba dalam sejarah Tuhan mempersatukan, misalnya contoh Adam, manusia yang disebut Adam oleh Musa itu dipersatukan bersama dengan Allah di Taman Eden, tetapi terjadi pemisahan. Tuhan mengambil tulang rusuk, dipisahkan tulang rusuk Adam itu, dan Tuhan membangun seorang perempuan dan membawanya perempuan itu ke Adam, dan Adam bilang, inilah dia tulang, inilah daging dari dagingku dan tulang dari dagingku. Dan Tuhan berkata, setelah terjadi pemisahan, kemudian mereka disatukan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Laki-laki meninggalkan ibu bapaknya, bersatu dengan istrinya, dan terjadi apa? Penyatuan lagi. Jadi dalam kehidupan kita itu ada penyatuan, ada pisah lagi kemudian. Nah, sama seperti kita, kalau kita sudah berkeluarga, kita pasti pisah dengan orang tua kita. Kita punya rumah tangga sendiri. Nah, itu disebut dengan protopologi, yaitu terjadi pemisahan dan juga terjadi penyatuan. Nah, tahukah Yesus menyatukan kita? Dia berkata doanya di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Bapa, biarlah mereka satu, supaya sama seperti kita adalah satu. Nah, tahukah, dalam hidupan kita satu dengan Tuhan. Itulah doa daripada Yesus Kristus dalam hidupan kita, supaya kita satu dengan Tuhan. Berarti bukan hanya di dunia ini kita tidak ada satu dengan Tuhan kita. Tuhan memberikan kepada kita Allah kesatuan, ada Roh Kudus untuk kita bersatu. Jadi kalau kita nanti di dunia ini, kita mungkin orang asing, kita menjadi musafir, orang dunia tidak mengenal kita, firman Tuhan berkata, karena mereka dunia tidak mengenal Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa kita bisa bertahan dalam masa yang sukar? Kenapa? Karena kita Roh Kudus. Nah, tahukah itu waktu untuk kita bersaksi kepada orang, membuktikan Kristus, kita adalah garam dan terang, itu kita bisa eksis dalam masa yang sukar seperti ini karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itulah dia, Yesus naik ke surga, bukan memisahkan kita dan dia, tapi dia menyiapkan tempat buat kita untuk kita pada waktunya lagi
kita bersama dengan dia seperti doanya dalam Yohanes pasal yang ke-17. Amen. Nah, itu dia berkata, dan apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu, dia berkata bukan sedih. Nah, tahukah kalau orang dunia kalau berpisah maka sedih. Tapi murid-muridnya karena apa? Mereka dia berkata, dan mereka sujud menyembah, dan kemudian mereka kembali Yerusalem dengan gembira sekali. Wow. Jadi mereka mendapat berkat, kemudian berkat bukan hanya mereka mendapat berkat, tetapi mereka sujud menyembah Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apa yang kita ada dalam hidup kita itu adalah Tuhan berikan kepada kita karunia untuk kita menikmati. Tahukah panggilan yang luar biasa dalam kehidupan kita adalah kita menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa arti daripada perjamuan kudus? Kita menikmati, kita satu di dalam tubuhnya, di dalam darahnya, ya, dia dalam hidup kita. Dan kita di dalam dia, coba kata, itulah satu dalam penyatuan. Tahukah tubuh terpecah-pecah, dia berkata, supaya kita semuanya menjadi satu itu dalam hidupan dia. Tahukah kita menjadi orang yang sujud menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, tahukah dalam kehidupan kita ketika Yesus naik ke surga itu, tahukah Yesus jalan. Dia sudah mengajarkan kepada perempuan di sumur Yakub itu tentang orang menyembah bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di gunung itu, tetapi orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan tahukah itu yang dicari oleh Bapa. Jadi Yesus bukan naik ke surga ya meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan berkata tidak, dan dia berikan kepada kita Roh Kudusnya supaya kita terus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran itu. Dan itu yang menjadi bau harum di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tahukah ketika kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, apa hasilnya dalam kehidupan kita? Maka kita menjadi orang yang sangat gembira. Dia berkata, gembira sekali. Bapak Ibu, kalau kita beraktivitas dalam kehidupan kita, sama seperti saya bilang, tanpa kita makan, tanpa kita minum, maka banyak keluar, energi kita keluar tanpa kita mendapat makanan dan minuman yang membuat kita kekuatan dalam tubuh kita lagi. Sama seperti juga kalau kita menggunakan HP atau laptop, dan ketika tiba habis baterainya, kalau kita tidak ada cas lagi ulang, maka kita menjadi kehilangan semuanya, kehilangan data, kehilangan komunikasi. Nah, tahukah sujud menyembah Tuhan adalah bicara tentang kita mengisi hidup kita supaya kita bergembira. Tahukah Amsal bilang seperti ini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tahukah dalam kehidupan kita, dalam kita masa-masa yang seperti ini, ayo kita keluarga-keluarga, mari kita banyak untuk kita menyembah Tuhan. Nah, tahukah menyembah Tuhan bukan kita mengangkat tangan. Yes, itu mungkin menyembah Tuhan juga. Tetapi juga kita turun tangan dalam kehidupan kita. Turun tangan itu arti gini, kita bisa menolong orang lain, menolong tetangga kita, menolong apa saja, menolong istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu dulu juga dalam menyembah. Nah, tahukah penyembahan kita adalah 24 jam sehari. Artinya hidup kita ini tetap connect dengan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian, memberikan kita pewahyuan, memberikan kita hubungan kita dengan Tuhan. Nah, itu yang membuat hati kita sangat bergembira. Nah, kalau kita bergembira, maka ada imun, ada hormon dalam tubuh kita ini yang bergembira. Coba berkata. Nah, tahukah dalam ilmu psikologi, hari Senin kemarin saya ikut seminar secara meeting Zoom dengan ahli daripada psikologi, namanya Pak Julianto Simanjuntak. Wow, saya ini diberkati sekali, dan dia bilang ada 4 hal hormon ya, di dalam manusia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, salah satunya adalah hati yang gembira. Wow, hati yang gembira itu pada akhirnya itu yang membuat imun tubuh kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu kita memiliki hati yang gembira adalah mari kita lihat
muka kita bercermin dalam hidupan kita. Kita katakan dalam hidupan kita. Hari Minggu kemarin saya kutip Mazmur 103 itu, pemazmur bilang, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Nah, tahukah dalam hidupan kita kurang untuk kita khotbah, untuk kita ngeces jiwa kita ini dengan perkataan kita. Pernahkah kita berkata kita dengan perkataan kita? Ingat Amsal bilang, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, maka akan dia hidup olehnya. Tahukah jiwa kita ini butuh juga makanan, tahukah? Makanan dalam hidupan kita. Nah, sering mulut kita tidak memberi makanan kepada jiwa kita. Makanya pemazmur bilang itu, dia berkata, "Hai jiwa, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai batinku." Dia berkata, itu adalah supaya memberi makan kepada kita, jiwa kita. Nah, kalau jiwa kita sehat, wow, sangat luar biasa. Dia berkata dalam kitab 3 Yohanes itu dikatakan, "Aku berdoa supaya jiwamu makmur." Tuhan bilang, jiwamu makmur. Kalau jiwa kita makmur, tidak satu pun yang bisa membuat pikiran kita, perasaan kita menjadi khawatir, menjadi lemah, menjadi sesak. Tidak. Maka kita makmur di situ. Maka tubuh kita menjadi sehat. Tubuh yang sehat akan terdapat karena jiwa yang kuat. Wow, itu sangat luar biasa di kehidupan kita. Nah, tahukah kita menyembah Tuhan? Kenapa kita menolong orang lain? Coba berkata, apa yang kamu ukurkan kepada orang lain, itu diukurkan kepadamu juga. Jadi kalau kita menolong orang lain, maka kita pasti ditolong oleh Tuhan. Bukankah Roh Kudus adalah Roh penolong kehidupan kita? Nah, mari kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, kenaikan daripada Yesus Kristus adalah supaya bukan memisahkan kita dari Dia, tapi menyatukan kita dengan Roh Kudus. Dan kemudian kita orang yang sujud menyembah Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan. Kita tidak ada hari tanpa kita merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita itu sujud menyembah. Kemudian Dia berkata, kemudian hati kita yang gembira. Itu kenapa kita punya imun tubuh kita yang kuat, dan ketika kita menghadapi apa saja masa kehidupan kita tetap kuat. Yang berkata, umat yang mengenal Tuhan tetap kuat dan dia bertindak. Yang berkata, apa yang selanjutnya dikatakan, dan apa yang terjadi karena mereka gembira, maka dia berkata, dan terus memuji-muji Allah di rumah Tuhan. Wow, kalau ada pujian dalam kehidupan kita di rumah Tuhan, Tuhan tahukah itulah gambaran daripada kerajaan surga dalam rumah tangga kita. Dan apa saja dalam kehidupan kita, tidak ada keluhan, tidak ada persungutan, tidak ada perkelahian. Yang ada adalah kita sentiasa memuji Tuhan. Roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, jiwa kita memuji Tuhan, tubuh kita tetap kuat, dan kita menjadi orang yang terus hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kenaikan daripada Yesus Kristus ini menjadi nyata dalam kehidupan kita, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar. Engkau naik ke surga bukan memisahkan kami, tapi menyatukan kami supaya kami bersama-sama dengan Engkau pada kerajaan-Mu nanti. Dan yang kedua, kami sujud menyembah Engkau. Kami menyadari kehadiran-Mu Tuhan 24 jam sehari dalam kehidupan kami. Kami tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apapun juga. Kemudian kami menjadi orang yang sangat gembira, dan sangat gembira di depan kami. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan itu menjadi imun dalam tubuh kami, dan tidak ada sakit penyakit dalam tubuh kami ketika kami memiliki hati yang gembira, dan kami sentiasa orang yang memuji-muji Tuhan. Ketika kami memuji-muji Tuhan, Tuhan disenangkan, maka kami menjadi orang, menjadi umat-Mu, menjadi anak-Mu yang Kau sayangi, yang Kau jaga, Kau pelihara, Kau berkati hidup kami semuanya. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu yang sudah mendengar dan ikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus ini. Dan kami berdoa biar semua ini
biarlah untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Amin.